Salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Sobat, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya cacian, hinaan, fitnah, benturan, hal yang tidak menyenangkan. Tapi semuanya itu kita harus mengakuinya, kita harus menyadarinya. Tanpa kita sadari, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Disitulah kita dibentuk, terbentuk kekuatan kita. Karena proses-proses hidup itu, karena suasana atau situasi yang tidak nyaman itu. Tetapi bersyukurlah kalau kita mengalami hal-hal tersebut. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Haleluya, puji nama Tuhan. Sobat, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang namanya penghormatan dan penghinaan adalah dua varian di dalam kehidupan yang paling sering terjadi atau selalu menjadi realita dalam kehidupan kita. Ketika kita dihormati dan ketika kita dihina. Ketika kita dihormati, tentu otomatis kita akan bahagia, kita akan tersenyum, kita akan cengar-cengir, bahkan kita akan bisa tertawa lepas. Hati kita sepertinya mengalami sesuatu yang penuh dengan sukacita. Tapi ketika kita dihina, perasaan itu, dada kita ini kayak nggak nyaman, nyesek, bahkan hal-hal yang tidak baik bisa keluar dari mulut kita. Pikiran kita menjadi kacau. Tetapi ketika kita dipuji, ingat saudara, itu bisa membuat kita terhanyut atau terbuai pada hal-hal yang bisa merusak mental kita, bisa mengganggu karakter kita, bahkan bisa membuat kita berdosa. Lupa segala kemuliaan bagi nama Tuhan, kita lupa. Kitalah yang menerima pujian-pujian tersebut tanpa kita sadari. Semuanya itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan begitu juga ketika kita dihina, mendapat penghinaan, terkadang kita berkata, Tuhan, kok hidupku tidak bahagia? Kok hidupku, nasibku seperti ini? Karena di dalam pikiran kita itu tercipta opini-opini yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih dengan apa yang ada. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mendapat hinaan atau di situasi yang tidak menyenangkan itu, itulah kesempatan kita. Itulah kesempatan untuk kita bersyukur, kita mengambil kesempatan itu untuk ingat bahwa di balik hinaan itu, di balik sesuatu yang tidak enak itu, ada hal yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Memang nyata selalu hinaan itu membuat perasaan kita menjadi marah, kacau, sedih, bahkan perasaan tak berdaya, kecewa, putus asa, dan seterusnya. Tapi sobat, saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita mempelajari tentang kehidupan itu, penghinaan, penghormatan, ketika kita mempelajari mengambil hikmahnya, sebenarnya keduanya itu bisa memotivasi kita untuk bangkit dan maju untuk menjadi lebih baik atau sebaliknya. Malah kita menghancurkan hidup kita menjadi semakin buruk dan hancur dan tak berdaya.
kita tinggal memilih. Itulah sebabnya kita harus sadar kehidupan kita ini butuh Tuhan, butuh Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita, memampukan kita menjalani setiap proses kehidupan kita hari lepas hari. Butuh Tuhan untuk memegang tangan kita, berjalan bersama Dia. Butuh Tuhan untuk mengatur langkah kita berjalan bersama Dia. Butuh Tuhan untuk menaruh hatinya Tuhan dalam hati kita, pikirannya Tuhan dalam pikiran kita, sehingga kita bisa seirama dengan kehendak-kehendaknya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita tinggal menyikapi kehidupan kita. Kita harus mengambil hikmahnya. Harusnya ketika kita dipuji dan dihormati, sikap kita seperti apa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita dihina, difitnah, sikap kita harusnya seperti apa di hadapan Tuhan. Amin. 2 Korintus 6 ayat 10 berkata, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita senantiasa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, tuntunan-tuntunan Tuhan akan menyertai kita. Di saat kita dihormati, di saat kita dihina, Roh Kudus akan memampukan kita, menguatkan kita, memberikan hikmat kepada kita, supaya kita mampu memuliakan Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Walaupun kita dipuji, kita mampu untuk mengembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan. Ketika kita dihina, difitnah atau dicaci, kita mampu memuji Tuhan dalam keadaan papa dan keadaan yang tidak nyaman tersebut. Itulah proses dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah salah satu kunci dalam kehidupan kita, yaitu selalu dekat dengan Tuhan. Tentu kita sebagai manusia pada umumnya, kita akan berpikir secara manusia untuk hidup tenang, yang tidak usah mendengarkan yang namanya hinaan, omongan yang buruk dari orang lain, atau dengan bahasa lain, I don't care what you say to me, dan bla 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 bla. Tetapi ketika kita tahu diri untuk tetap beretika atau tetap baik di hadapan Tuhan, apapun yang datang dalam hidup kita, entah itu sukacita atau duka cita, penghormatan atau penghinaan, tetap kita tahu menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik dan buruk dalam diri kita itu akan tetap berjalan, dan Tuhan mau itu tetap seimbang dalam hidup kita. Yang artinya mau tidak mau kita harus akan melewatinya, akan mengalaminya. Kadangkala kita sudah mengalaminya, Tuhan izinkan kita alami, tetapi Tuhan tahu kemampuan kita, sehingga selalu ada keseimbangan yang Tuhan atur di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tahu batas kekuatan kemampuan kita. Bahkan jadikanlah hinaan itu sebagai penyemangat untuk sukses dalam langkah hidup kita, untuk semakin sukses, semakin maju, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan jadikanlah pujian itu atau penghormatan itu sebagai tangga dasar untuk kita berbuat atau berusaha lebih baik lagi dari sebelumnya. Sobat saudara kekasih, nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Siapapun kita tetap mengalami yang namanya proses-proses hidup. Jatuh, bangun, kembali dari tangga 1, tangga 2, jatuh lagi, naik tangga 1, 2, dan 3, turun lagi. Tetapi seperti itulah proses masing-masing yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, dan kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita menjadi
kuat di dalam Tuhan, menjadi karakter yang tangguh di dalam Tuhan, dalam perjalanan kerohanian kita selagi Tuhan izinkan kita hidup. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya lewat renungan pada saat ini.